Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini materi kita masih tentang mubtada khobar. Kalau pada pertemuan minggu lalu Ibu telah menjelaskan tentang mubtada, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang khobar. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian khobar. Apa sih khobar itu? Al-khobaru huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Ilaihi ini maksudnya ilal mubtada'i, ya. Artinya, khobar adalah isim yang dirofakkan, yang disandarkan kepada mubtada. Kalau pada pertemuan minggu lalu sempat Ibu singgung tentang pengertian khobar, ya, di sini sudah Ibu beri warna kuning. Yang pertama, khobar itu merupakan isim. Kata kuncinya, khobar itu adalah isim. Yang kedua, dia dalam keadaan rofa, dirofakkan. Dan yang ketiga, khobar itu disandarkan kepada mubtada. Ya, dalam artian lain, khobar terletak setelah mubtada. Kita langsung ke contoh. Zaidun qaimun. Kalau misalnya minggu lalu telah Ibu jelaskan, Zaidun kedudukannya sebagai mubtada, maka qaimun itu kedudukannya sebagai khobar. Qaimun dia merupakan isim, ya, isim fa'il. Dirofakkan. Bagaimana kita mengetahui dia dirofakkan? Ciri-ciri atau tanda rofaknya dengan dhammah, ya, dan disandarkan kepada mubtada. Dia terletak setelah mubtada. Maka qaimun merupakan khobar dari mubtada Zaidun, ya. Atau kita ke contoh kedua. Muhammadun mahirun. Muhammad merupakan mubtada. Sedangkan mahirun merupakan khobar. Dia merupakan isim. Yang kedua, dirofakkan. Tanda rofaknya yaitu dhammah. Dan mahirun disandarkan kepada mubtada, yaitu mubtada Muhammadun. Sampai sini paham ya apa itu khobar. Selanjutnya, pembagian khobar. Khobar dibagi menjadi dua macam. Ada khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad. Ya, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Kalau kemarin mubtada ada zahir dan ada dhamir, khobar yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Apa sih khobar mufrad itu? Khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata. Contoh, al-muslimu mahirun. Itu yang Ibu beri tanda merah, itu khobar. Khobarnya hanya satu kata, mahirun. Maka ini disebut sebagai khobar mufrad. Al-muslimatu mahiratun. Mana khobarnya? Pada kata mahiratun. Ini terdapat hanya satu kata. Maka dia disebut sebagai khobar mufrad. Contoh selanjutnya. Al-muslimani mahironi. Mana khobarnya? Pada kata mahironi. Ya, benar. Nah, di sini khobarnya hanya satu kata. Maka disebut sebagai khobar mufrad. Begitu pula dengan contoh setelahnya. Al-muslimuna mahiruna. Khobarnya mahiruna, yaitu khobar mufrad. Atau contoh terakhirnya. Al-muslimatu mahiratun. Khobarnya mahiratun, yaitu khobar mufrad karena terdiri dari satu kata. Sampai sini kalian paham? Oke, jika sudah paham kita lanjut ke
pengertian khobar ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad terdiri dari satu kata, maka khobar ghairu mufrad terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, dia bukan hanya satu kata. Nah, khobar ghairu mufrad ini dibagi lagi ada 4 macam. Yang pertama yaitu jar majrur. Khobar ghairu mufrad dari jar majrur. Apa sih jar majrur itu? Dikatakan khobar ghairu mufrad dari jar majrur apabila setelah mubtada terdapat huruf jar. Huruf jar yaitu sama dengan huruf khafat. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ya. Kalian sudah belajar di kelas 4, oke? Kita langsung ke contoh. Zaidun fil fasli. Zaidun merupakan mubtada. Zaidun merupakan mubtada. Dan kata fil fasli merupakan khobar. Ya. Karena dia terletak setelah mubtada. Di sini ada berapa kata? Ada 2 kata. Kata yang pertama yaitu kata fi dan kata yang kedua yaitu kata al-fasli. Fi termasuk dari huruf jar, salah satu huruf jar. Maka di sini disebut khobar ghairu mufrad dari jar majrur. Ya, setelah huruf jar, kalimat setelah huruf jar harus berharokat kasroh, harus majrur. Ya, fil fasli, nggak boleh fil faslu ataupun fil fasla. Ya, selanjutnya contoh yang kedua, Al-Qur'anu alal maktabi. Al-Qur'an di sini sebagai mubtada. Nah, maka khobarnya adalah alal maktabi. Ini khobarnya. Ada berapa kata? Ada 2 kata. Kata yang pertama yaitu ala dan kata yang kedua yaitu al-maktabi. Ada 2 kata. Maka dia disebut sebagai khobar ghairu mufrad. Karena khobar ini setelah mubtada terdapat huruf jar, salah satu huruf jar yaitu ala, maka dia termasuk khobar ghairu mufrad dari jar majrur. Paham sampai sini ya? Oke, kita ke contoh khobar ghairu mufrad yang kedua, yaitu khobar ghairu mufrad dari zaraf. Az-zarfu atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai posisi. Apa yang dimaksud dengan khobar ghairu mufrad dari zaraf? Yaitu apabila setelah mubtada terdapat zaraf. Apa aja contoh zaraf? Contoh zaraf di sini misalnya inda, atau contoh yang kedua amama, atau waro'a, fauqa, tahta, dan masih banyak contoh zaraf lainnya ya. Kita langsung ke contoh kalimat. Kalimat yang pertama Muhammadun amamal fasli. Kata Muhammad merupakan mubtada karena dia kosong dari amil lafaz terdapat di awal kalimat. Ya, dan kata amamal fasli merupakan khobar karena dia terletak setelah mubtada. Amamal fasli terdapat 2 kata di sini. Kata yang pertama yaitu amama dan kata yang kedua yaitu al-fasli. Maka dia disebut sebagai khobar ghairu mufrad ya, karena dia terdapat 2 kata. Nah, karena setelah mubtada terdapat kata amama yang dimana amama ini merupakan salah satu contoh zaraf, maka amamal fasli merupakan contoh khobar ghairu mufrad dari zaraf karena diawali dengan zaraf. Paham sampai sini ya? Kita contoh ke kalimat yang kedua. Al-misbahu. Dia di sini sebagai mubtada
dan fauqal maktabi sebagai khobar. Khobar di sini terdapat dua kata. Kata yang pertama fauqa dan kata yang kedua yaitu al-maktabi. Ya. Karena di sini khobarnya diawali dengan kata fauqa, yang dimana fauqa ini merupakan contoh dari dzaraf, maka al-misbahu fauqal maktabi merupakan contoh khobar ghairu mufrad dari dzaraf. Atau kita masuk ke contoh yang ada di kitab, yaitu Zaidun indaka. Zaid di sini sebagai mubtada dan indaka itu sebagai khobar. Dia ada dua kata ya. Kata yang pertama inda dan kata yang kedua yaitu adalah ka. Ya. Nah, inda merupakan contoh dari dzaraf. Maka indaka merupakan contoh dari khobar ghairu mufrad dari dzaraf. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke khobar ghairu mufrad yang ketiga, yaitu fi'lu ma'a fa'ilhi atau fi'il fa'il. Khobar ghairu mufrad dari fi'il dan fa'il. Kita langsung masuk ke contoh. Zaidun qoma abuhu. Di sini Zaidun merupakan mubtada karena dia isim. Dia rofa dan dia kosong dari amil lafaz atau terdapat di awal kalimat. Sedangkan koma abuhu merupakan khobar. Dan ini terdapat dua kata. Kata yang pertama yaitu koma dan kata yang kedua yaitu abuhu. Ada dua kata. Maka dia termasuk dari khobar ghairu mufrad. Nah, koma abuhu ini merupakan fi'il dan fa'il. Koma itu contoh dari fi'il, yaitu fi'il madhi. Abuhu dia adalah fa'il. Zaid telah berdiri bapaknya. Siapa yang telah berdiri? Bapaknya si Zaid. Jadi si pelaku ini yang berdiri adalah bapaknya Zaid. Maka di sini disebut khobar ghairu mufrad dari fi'il dan fa'il. Jadi kamu lihat ya setelah mubtada di sini apa? Ini contohnya fi'il. Ya. Sekarang kita masuk ke khobar ghairu mufrad yang keempat, yaitu khobar ghairu mufrad dari mubtada ma'a khabarihi. Ya, maksudnya mubtada beserta khabarnya. Agar tidak membingungkan, kita langsung ke contoh. Contohnya di sini. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun di sini sebagai mubtada. Ya. Dan jariyatuhu zahibatun merupakan khobar, yaitu khobar ghairu mufrad karena dia terdapat dari dua kata. Kata yang pertama jariyatuhu dan kata yang kedua yaitu zahibatun. Jariyatuhu zahibatun merupakan khobar dari mubtada Zaidun. Tetapi kata zahibatun di sini merupakan khobar dari mubtada yang kedua yaitu jariyatuhu. Jadi di sini kalau misalnya kita menggabungkan dua kata ini jariyatuhu zahibatun, dia merupakan khobar dari si Zaid yang pertama. Tapi ketika kita lihat dua kata ini tanpa memperhatikan Zaid, maka zahibatun merupakan khobar dari mubtada jariyatuhu atau kita bisa sebut sebagai mubtada yang kedua. Tapi dalam kalimat jariyatuhu zahibatun ini merupakan khobar ghairu mufrad dari contoh mubtada beserta khobarnya. Sampai sini paham anak-anakku semuanya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti atau hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke ibu ya.
Akhirul kalam, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.